Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Bina Usaha. Ada yang kangen dengan channel review komik kita? Udah lama ya nggak review komik, jadi kali ini kita akan review ya komik Solanin yang special edition. Ini saya habis baca, nostalgic banget sih ceritanya. Oke? Nah, jadi sebelumnya kita ngobrol dulu untuk prosesnya. Jadi sebenarnya dulu itu tahun lalu lah ya. Tahun lalu itu kita pernah pas ke Jakarta ya. Jadi pas Slam Dunk terbit ya, Slam Dunk terbit aku ada ke Jakarta. Jadi waktu itu ada ngobrol juga dengan MMC ya, ngobrol nanya-nanya lah gimana kalau kita terbitin gitu ya komik yang eksklusif ataupun apa gimana gitu. Jadi salah satunya sebenarnya waktu itu pengennya Monster gitu. Cuman karena waktu itu editor ada bilang ya itu Monster mereka sudah approach ke senseinya itu udah setengah jalan gitu. Jadi udah minta izin, minta ini itu. Kalau tiba-tiba mau ganti formatnya, maksudnya jadinya eksklusif pakai box set atau gimana kan, itu berarti harus start dari nol lagi. Jadi agak berat untuk mereka. Jadi terakhir untuk Monster kita nggak kita apa. Cuman kita waktu itu kemarin ada bahas-bahas juga tentang yang one shot, salah satunya ya Solanin gitu. Jadi sebenarnya ada juga ditawarin yang lain, cuman kemarin itu aku nggak berani ambil karena manganya masih ongoing gitu. Tapi rupanya laku ya. Jadi sebenarnya rada-rada nyesal juga. Komiknya laku banget juga ya. Jadi terakhir kita deal di Solanin. Jadi Solanin sebenarnya juga bukan eksklusif khusus di toko buku Bina Usaha. Jadi Solanin ini istilahnya special offer. Jadi special offernya gimana? Jadi khusus di toko aku ya untuk pembelian komik Solanin yang special edition, nah yang ini covernya, jaketnya, yang special edition itu bakal dapetin satu postcard. Jadi dari Jepang itu dari Akasa itu ada siapin 2 postcard. Yang satu yang ini, ya yang ini dengan latar belakangnya ini, dan satu lagi adalah yang ini. Ya dengan latar belakangnya ini, dua-duanya cakep banget ya. Jadi ini contoh barang contoh lah ya ini. Nah jadi ini adalah komik yang terbit setelah berapa ya, 10-11 tahun ya setelah Solanin terbit. Jadi ini aku ada koleksi aku ya Solanin yang versi Jepang. Jadi sebenarnya aku ada yang versi MC juga, yang book paper, yang kertas koran. Cuma kemarin itu aku pinjamin ke temen, jadi belum ku ambil. Oke. Nah ini yang versi Jepangnya, like new ya. Ini yang versi Jepang. Ini yang versi Indo. Jadi bisa dibilang ya ukurannya sama. Oke. Ukurannya sama. Tebelnya juga imbang ya. Jadi kalau kalian lihat ini tebelnya imbang ya. Tipis, beda tipis gitu. Beda tipis. Jadi ini kayak bener-bener lu merasa kualitas dan cetakannya itu juga oke banget gitu, kayak nggak ada bedanya dengan yang ke Jepang gitu. Oke, kelihatan nggak sih? Sorry. Nah ini kayak gini. Jadi benar-benar mirip banget kualitas, dari segi kualitas dan juga ukuran semuanya. Saya rasa ini mungkin ya setelah Monster ini cetakan terbaiknya. Akasa ini keren banget. Akasa ini lagi hot-hotnya nih kayaknya. Oke. Nah, jadi Solanin satu buku. Jadi kalau dulu itu kan 2 buku, ya ini jadi 1 buku. Tapi ya untuk khusus yang ini, yang special edition, dia ada tambah 1 chapter lagi. Nah, jadi kalau dia volume 2-nya, ya kalau kita lihat itu endingnya di bagian ini. Oke, di bagian ini. Oke, sampai di sini, ya sampai di sini yang dijadiin postcard, ya sampai di sini. Nah. Kalau di buku special edition ya, dia sampai di, nah ini ya. Jadi di sini itu cetakannya saya rasa malah lebih
lebih terang ya. Kalau kalian lihat, perhatikan ya. Ada nggak? Malah cetakan yang tapi ini bukan sih. Bukan. Beda sih. sorry. Beda. Aduh. Tanganku cuma satu. Cetakan yang Indo itu malah lebih jelas gitu ya. Kalau cetakan yang Jepang itu agak gelap, agak hitam. Kelihatan nggak? Kalian lihat bubble ini, bubble cahaya ini, ya. Kelihatan nggak sih? Nah, jadi sebenarnya kalau kalian perhatikan baik-baik, ya, yang Indo itu lebih terang, ya, exposure-nya lebih tinggi. Oke, nah ini, kalian lihat di orangnya lebih kelihatan jelas ya. Nah ini, kelihatan ya. Nah yang Jepang itu lebih gelap, lebih hitam. Yang Indo itu lebih terang sedikit. Oke, tapi ya saya lebih suka yang Indo karena lebih kelihatan itunya. Oke. Nah jadi kalau Jepang itu tamatnya di sini. Jadi untuk yang Solanian Special Edition, ya, dia ada tambahan. Ada tambahan cerita yang setelah 11 tahun itu dilanjutkan oleh senseinya. Oke. Dan di belakang ini ada afterwards dari senseinya. Jadi nanti kalian boleh baca. Jadi ceritanya ini bagus banget. Mungkin di sini banyak yang sudah beli ya, yang sudah koleksi Solanian. Nah, ceritanya adalah tentang anak-anak muda yang mereka di satu fase itu ya, dalam hidup itu kayak benar-benar gamang gitu ya. Jadi kayak contoh nih, kalau kita umumnya lihat manusia itu kan kayak kerja, ya kan, dari kecil misalnya kita didoktrin sama orang tua kita ataupun sama lingkungan ya, lu belajar bagus-bagus, habis itu nanti lu kuliah, habis itu nanti lu kerja, cari duit banyak-banyak, kerja di kantor atau perusahaan yang gede, yang besar, yang apa, terus lu jadi orang kaya, terus nanti lu udah tua, lu jaga cucu, ya gitu, end of your life like that gitu. Jadi ini adalah kumpulan orang-orang yang mereka merasa mereka nggak mau hidup mereka seperti itu, tapi mereka juga kayak nggak tahu kalau nggak mau gini harus gimana, karena ya tuntutan hidup, ya kan, butuh duit untuk kerja, untuk kehidupan sehari-hari, ya kan, butuh ini butuh itu gitu. Jadi ceritanya sebenarnya relate banget ya, bagus banget untuk segi gambar, segi detail, semuanya oke. Highly recommend. Ini bagus banget ya. Jadi kalian boleh baca. Ceritanya gue nggak bakal bocorin lebih banyak, tapi ini one of the best nih, slice of life yang pernah gue baca. Oke. Nah, untuk versi Indo ya, dia sama seperti Jepang, itu ada jaketnya. Jadi jaketnya gini, tadi gue lepas. Nah, ini tadi gue sengaja ambil yang agak di damage. Kenapa? Karena ya ini penyakit jaket itu ini ya. Jadi ini lipatannya itu nggak rapi, kelihatan nggak? Ya, jadi ini nggak rapi, ini nongol keluar. Oke. Nah, inilah penyakit kalau jaket. Jadi aku lebih suka sebenarnya nggak ada jaketnya. Oke. Nah, sorry lupa ngasih tahu, ini di dalam ada halaman warna 1, 2, 3, 4 halaman warna. Nah, ini adalah detail untuk postcardnya. Ya. Terus yang ini adalah bagian belakangnya, yang di endingnya, yang tadi gua bilang. Belakangnya. Oke. Terus ya setiap komik itu ada satu pembatas buku ya, pembatas buku special edition Solanian. Nah, ini seperti ini. Cakep. Jadi sebenarnya kalau kita yang koleksi, yang kalian nggak beli di tempat aku ya, itu tetap dapat ini kok. Cuma kalau kalian beli di tempat aku bakal dapat salah satu postcard yang ini, dan random kasihnya, nggak bisa pilih. Kecuali kalian beli 2 ya, gua kasih dua-duanya gitu. Oke, sekian untuk review ya. Cuma untuk tambahan masalah sensor, mungkin banyak yang sudah heboh di luar. Cuman aku nggak tahu yang ini, aku nggak nanya ke editornya langsung. Antara mereka kecolongan kah atau memang nggak perlu disensor, aku nggak tahu bagian ini. Cuman ini aku mikirnya gini, kalau memang kecolongan, ini kalau cetakan kedua ini pasti bakal disensor. Jadi ya mungkin ini
apa namanya, privilege-nya cetakan pertama. Tapi aku nggak tahu ya, aku belum tanya langsung lagi karena hari ini baru masuk, jadi gue nggak bisa nanya langsung. Aku mau cek dulu, mau lihat dulu, mau baca dulu, jadi nanti besok baru gue tanyain. Oke. Oh, ini Mbak Tika yang ini. Sekian untuk review Solanin sampai di sini. Semoga bermanfaat. Yang mau koleksi silakan, yang mau dapetin postcardnya ya, hanya bisa kalian dapatkan di toko buku Bina Usaha. Oke, sekian untuk Solanin sampai di sini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.